Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai gel silika atau silika gel. Kita akan mengenal lebih jauh tentang apa sih silika gel, karena mungkin beberapa dari kalian masih ada yang bingung mau pakai silika gel atau tidak. Karena sebenarnya menggunakan silika gel ini dia lebih cepat dibandingkan dengan proses pengeringan yang lain. Jadi kita akan bahas tentang apa itu silika gel. Nah, gel silika atau silika gel ini merupakan salah satu media untuk mengeringkan bunga. Meski terbilang cukup mahal, tapi gel silika ini bisa digunakan berkali-kali. Nah, ini melanjutkan yang saya broadcast kemarin tentang pasir silika serta gel silika, bahwa berbeda antara pasir silika dengan silika gel. Ini adalah yang pasir silika, sedangkan ini adalah yang gel silika. Pasir silika, dia merupakan bentuk dari silika trigonal yang terkristalisasi dari silikon dioksida atau SiO2. Masih ingat ya penamaan ini? Sudah dipelajari di kimia kelas 10. Kemudian yang gel silika, dia merupakan bentuk dari silika yang dihasilkan melalui penggumpalan sol natrium silikat atau NaSiO2. Penggumpalan sol, apa ini nanti kalian pelajari di kimia semester 2 pada materi yang terakhir. Nah, untuk fungsinya tentu saja berbeda antara pasir silika dengan gel silika. Pada pasir silika, dia biasanya digunakan sebagai penyaring tahap awal, kemudian sebagai bahan untuk pembuatan gelas, kaca, sebagai bahan campuran semen, serta blasting pipa atau sandblasting. Sedangkan yang gel silika, dia berfungsi sebagai adsorben atau zat penyerap, pengering, serta dapat digunakan sebagai penopang katalis. Apa itu katalis? Kalian akan pelajari di kimia nanti pada semester ini. Nah, gel silika atau silika gel, seperti pada gambar di samping ini, adalah mineral alami yang dimurnikan dan diolah menjadi salah satu bentuk butiran atau manik-manik. Sebagai pengering, dia memiliki ukuran pori-pori yang rata-rata sekitar 2,4 nanometer dan memiliki afinitas yang kuat untuk molekul air, sehingga dia dapat bersifat sebagai adsorben. Nah, jenis-jenis silika gel ini ada bermacam-macam. Beberapa di antaranya yang paling umum ada blue silika gel, yaitu dengan butiran berwarna biru. Kemudian white silika gel dengan butiran berwarna bening. Serta ada natural silika gel. Ini yang bentuknya masih seperti pasir. Mungkin kalian sering menjumpai ya silika gel seperti ini yang dimasukkan dalam sebuah kemasan. Dimana misalnya, ya saat ada tas baru, sepatu baru, biasanya dalam kardusnya diberikan silika gel. Yang pertama ada blue silika gel atau silika gel yang berwarna biru. Nah, dia relatif berbahaya bagi kesehatan. Kenapa? Karena dia mengandung cobalt chloride atau cobalt klorida. Apa rumusnya cobalt chloride? Cobalt CO, chloride Cl, berarti CO Cl 2 kali. 2 dari mana? Ya, kok jadi bahas kimia? Oke, lanjut. Nah, karena dia mengandung cobalt chloride, cobalt ini dia cukup berbahaya. Begitu pula klorida, dia cukup berbahaya bagi kesehatan. Sehingga pada blue silika gel ini dia tidak boleh digunakan pada kemasan obat, makanan, ataupun produk yang sering bersentuhan dengan manusia, seperti pakaian, kamera, sepatu, dan lain-lain. Jadi biasanya hanya digunakan pada industri permesinan dan listrik. Nah, pada blue silika gel ini, kan dia berwarna biru. Namun nanti pada prosesnya ketika dia sudah cukup menyerap kelembapan, dia akan berubah warnanya menjadi berwarna pink atau merah muda. Jadi cukup mudah untuk mendeteksi ketika dia sudah cukup lembab dan harus diregenerasi kembali. Dalam artian bukan beli baru ya, tapi kalian bisa menggunakan kembali. Kalau dia lembab, berarti agar dia tidak lembab lagi, maka harus dikeluarkan kelembapannya, yaitu dengan cara menghangatkan di dalam mesin oven. Nah, panasnya nanti dapat mengeluarkan kelembapan dan warnanya akan kembali menjadi berwarna biru dan kembali dapat digunakan sebagai adsorben.
Kemudian white silica gel atau gel silika yang berwarna putih. Dia tidak beracun, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Dia juga tidak reaktif dan tidak mudah terbakar. Jadi ini yang paling umum untuk digunakan. Nah, pada umumnya produk ini digunakan sebagai pengawet dalam kemasan. Dia dapat digunakan untuk mencegah kerusakan akibat pertumbuhan bakteri, jamur, korosi, dan hubungan arus pendek. Kenapa? Karena beberapa hal ini diakibatkan dari lembabnya udara, sehingga dapat menyebabkan hal-hal berikut. Jadi untuk mencegah bisa digunakan silika gel. Nah, selain itu, white silica gel juga sering digunakan dalam kemasan industri farmasi padat, farmasi yang kering, industri makanan kering, kertas, tekstil, kulit, alat elektronik, dan juga sebagai pencegah kelembapan pada industri kerajinan dan mainan anak. Nah, berikutnya ada natural silica gel atau silica gel dalam bentuk naturalnya. Dia food grade, tidak berbau, tidak berasa, hydrophilic aktif, namun dia direkomendasikan dalam kemasan tertutup. Jadi pastikan dimasukkan dalam kemasan-kemasan kecil seperti ini. Oh iya, food grade ini artinya dia aman untuk mencegah kelembapan pada makanan. Bukan berarti dia bisa dimakan. Kalau bisa dimakan, itu istilahnya adalah edible. Begitu. Nah, silika gel natural direkomendasikan untuk kemasan industri farmasi dalam bentuk serbuk, powder, pil maupun kapsul, untuk kemasan makanan kering, untuk kemasan elektronik mikrokonduktor, serta untuk kemasan dan penyimpanan produk yang rentan terhadap udara lembab yang lainnya. Jadi kurang lebih fungsinya hampir sama dengan white silica gel. Nah, berapa sih jumlah silica gel yang dibutuhkan dalam satu kemasan? Kalian bisa kira-kira sendiri. Dan secara ilmiah, white silica gel diketahui memiliki kapasitas daya serap H2O sampai dengan 55% dari total beratnya sendiri. Sedangkan untuk natural silica gel mampu menyerap hingga 35% dari total beratnya sendiri. Jika sudah mencapai kapasitas daya serap maksimal, maka silica gel tersebut sudah tidak aktif lagi. Maka untuk mengaktifkannya kembali, bagaimana caranya? Kalian bisa gunakan microwave atau bisa juga dengan cara dijemur yang pasti untuk mengurangi kelembapan dari silica gel agar dia nanti dapat bersifat sebagai adsorben kembali. Nah, perlu kalian waspadai karena silica gel ini bentuknya dia cukup lucu seperti gel, warnanya juga bening, jadi terkadang ada anak kecil atau mungkin adik kalian atau siapapun itu yang tidak sengaja menelannya. Hati-hati, jadi pastikan jangan sampai kalian meletakkan pada sembarang tempat sehingga memungkinkan orang lain untuk menggunakan ke hal yang tidak semestinya. Namun bagaimana jika sampai tertelan? Namun kita pikirkan kemungkinan terburuknya jika sampai dia tertelan. Untuk white silica gel dia masih cukup aman. Jika tertelan tidak apa-apa. Namun pastikan agar segera dimuntahkan, karena jika belum lama dia akan lebih mudah untuk dikeluarkan karena termasuk benda asing. Nah, jika sudah terlanjur tertelan, kalian bisa menunggu untuk menjadi feses jika untuk white silica gel. Namun untuk blue silica gel, karena dia cukup berbahaya, dia mengandung kobalt klorida, maka harus dibawa ke dokter. Karena kobalt klorida ini dia mengandung zat yang bersifat karsinogen atau zat pemicu kanker, serta dapat menimbulkan mual, muntah, serta iritasi pernafasan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengumpulkan rancangan tentang produk yang akan kalian buat. Sudah saya baca-baca sedikit, sebagian besar akan menggunakan cara yang berbeda-beda. Ada yang hanya akan menggunakan cara digantung. Ada yang menggunakan ketiga cara akan dicoba semua, itu lebih baik. Kenapa? Karena pada proses pengeringan bunga ini benar-benar trial and error. Saya pernah mencoba semuanya dan tidak sekaligus berhasil. Beberapa ada yang langsung kering, beberapa ada yang busuk, beberapa ada yang rapuh. Jadi memang harus kalian coba beberapa cara, dan dalam satu kali cara itu harus kalian sediakan beberapa bunga. Jadi jangan sampai yang digantung hanya satu dan hanya itu yang kalian lakukan, karena ketika nanti gagal kalian akan kesulitan untuk mengejar deadline waktunya.
Nah, kalian bisa coba dengan cara digantung dengan gel silika, baik itu gel silika yang dengan atau tanpa microwave, serta dengan cara press. Masing-masing cara sudah saya jelaskan kemarin ya, semua ada plus dan minusnya. Yang paling simpel tentu digantung serta press, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi press. Saya pernah mencoba press itu bisa sampai berbulan-bulan begitu, tapi dia cukup simple karena dimasukkan ke buku yang tebal, kemudian dimasukkan dalam rak buku dan selesai. Walaupun harus kalian sering cek apakah dia membusuk atau dia berhasil gitu. Nah, tapi untuk mengejar deadline karena waktu adalah 2 bulan, untuk press sepertinya tidak cukup, tapi boleh kalian coba karena berbeda produk atau berbeda bunga, berbeda daun akan membutuhkan waktu pengeringan yang berbeda-beda. Tapi untuk yang produk yang saya awetkan dulu itu dia tidak berhasil dengan cara press karena waktunya lebih dari 2 bulan. Begitu. Untuk digantung dia cukup lama, 1 bulan. Jadi tidak apa-apa, kalian silakan coba dengan cara digantung dan pastikan dalam ruangan yang tidak terkena matahari langsung. Dan plan terakhir adalah menggunakan gel silika. Jadi gel silika ini memang harus beli, itu minusnya, tapi plusnya adalah dia bisa kalian jadikan sebagai plan terakhir ketika kalian sudah mencoba cara digantung dan dengan cara press. Kemudian sekiranya pada Hamin 2 minggu pengumpulan masih gagal, kalian bisa menggunakan gel silika. Begitu, karena nanti pada akhirnya akan tetap saya cek hasil akhirnya. Jadi kalian tetap harus ada yang berhasil. Begitu. Bu, jadinya sia-sia dong yang saya kerjakan dari awal. Tentu saja tidak, karena setiap proses, setiap minggunya nanti akan saya cek. Begitu. Jadi tidak hanya hasil akhir, namun juga prosesnya. Pastikan selalu kalian dokumentasikan progres tiap minggunya. Nanti akan saya berikan assignment untuk pengumpulan progres. Jangan takut gagal, karena ini adalah trial and error. Tidak apa-apa gagal, karena nanti akan saya cek progresnya. Oh, gagalnya di mana? Yang pasti kalian sudah mencoba untuk tiap minggunya. Begitu. Kemudian, jika ada kendala, segera kalian konsultasikan. Mungkin kalian bisa tanya ke teman-teman kalian dulu, karena biasanya teman-teman kalian pun sudah sama-sama mencoba. Tapi kalau masih tidak ketemu hasilnya, kalian bisa tanyakan pada saya. Begitu, kemudian untuk minggu depan kita akan bahas mengenai resin. Dan see you next week.